Iya, makanya kan saya bilang juga Nopi kalau seandainya sudah mundur, bukan lagi sebagai ketua, kalau menurut saya sudah, dia tidak boleh lagi ikut campur. Ya, tugas kewenangan harusnya seperti itu. Permasalahan Gary ada kesalahan, nanti dia bertanggungjawabkan kesalahannya. Masalah uang donasi sudah selesai, sudah habis di NTT, tapi masih dipermasalahkan lagi ini. Salahnya siapa mundur dari yayasan? Kan ketuanya sekarang si Gary. Ya harusnya si Gary dong yang punya tanggung jawab ya kan? Karena komit dari awal gitu loh, dari podcast Bang Densu yang akan mengalihkan uang itu agar cepat selesai lah gitu ya kan, biar gak diributkan lagi di yayasan. Karena para donatur ini mempertanyakan keberadaan uang donasi itu gitu loh, apakah masih ada. Jadi daripada yayasan juga yang diserang, jadi lebih baik keputusan uang donasi itu dialihkan gitu loh, sesuai kesepakatan dari para donatur melalui polling yang sudah dibuat oleh Pablo Benua ya kan. Oke, kita lanjut. Memang menggunakan rekening Gary tidak tidak elok gitu. Tapi kalau seandainya bisa dipertanggungjawabkan, semuanya clear, bersih, nggak jadi masalah. Nggak jadi Kalau masalah. seandainya Nopi bertindak atas nama pendiri yayasan, maka Gary bisa dipanggil mempertanggungjawabkan segala tindak lanjut. Iya. Bang, tapi Yang gini loh, yang penting uang donasi itu selesai. Kalau masalah etika segala macam ya panggil aja. Kalau menurut yayasan si Gary ini menyalahgunakan atau apa segala macam, ya tinggal laporin aja si Gary untuk mempertanggungjawabkan ya kan. Sekarang kan Gary sudah mempertanggungjawabkan, sudah membuat laporan-laporan pertanggungjawaban selama di NTT. Jadi jelas kan, kalau memang ada penyimpangan itu laporan-laporan, sesuai enggak uang donasi 1,3 M itu dengan apa yang dibelanjakan. Jadi kalau menurut gue nggak usah terlalu takut yang berlebihan, itu paranoid gitu ya kan. Kok disuruh bikin video untuk klarifikasi, padahal secara kan video itu belum tersebar. Tapi saya ngomong ke bapak, tapi bapak nggak mau. Nggak mau guys ya, diminta untuk membuat video klarifikasi bahwa Pak HK ini adalah seorang donaturnya si Ibu Peri ini gitu loh. Ini ada apa lagi nih kan? Apakah semua itu sudah di skenariokan? Jadi ternyata gengs, video yang terlihat si Ibu Peri bersama Pak HK ini berduaan, itu sebelum tersebar, si Ibu Peri ini ternyata sudah minta video klarifikasi ke Pak HK gitu loh, melalui manajernya. Kita baru tahu nih kabarnya ya gengs, karena ini baru juga nih ya, video update terbaru nih gengs. Ya itu sepertinya ada yang spesial karena kok sebegitunya gitu, Maksudnya kok sebegitunya Pak HK ini royal banget kepada Ibu Peri ya kan. Kok spesial banget si Ibu Peri ini ya kan. Apa yang diminta itu selalu diturutin. Apakah ada hubungan spesial dari Pak HK ini dengan Ibu Peri? Ya kita nggak tahu, hanya Pak HK yang tahu. Dan pertanyaan gue, apakah semua ini sudah dirancang, sudah diskenariokan untuk tetap mempertahankan nama baik dari Ibu Peri ini gitu loh. Nah ini yang jadi pertanyaan gitu. Halo guys, kembali lagi bareng gua Kata Ketutus. Semoga kalian sehat selalu. Dan untuk pembahasan video kali ini seperti biasa guys, kita masih membahas persoalan Agus Sedih Banget ya, yang sudah berbulan-bulan, sudah berlarut-larut, tapi masalahnya nggak selesai-selesai gitu. Kalau menurut gua kasus ini sudah nggak bermanfaat lagi gitu. Kalau kasus ini semakin lama, ini semakin banyak orang-orang baru yang masuk gitu di permasalahan uang donasi ini. Terus ganti-gantian gitu loh. Yang awalnya teman jadi musuh ya kan, yang awalnya musuh jadi teman. Pokoknya muter aja. Yang satu tujuannya pengen duit, yang satu lagi nggak tahu pengennya apa gitu. Ini bener-bener sangat memalukan guys. Yang satu ngeyel pengen dapetin uang 1,3 M, yang satu lagi dijuluki sebagai Ibu Peri, yang mungkin pengen terlihat baik di mata masyarakat gitu loh. Yang awalnya hampir netizen Indonesia ini ngebela yang katanya Ibu Peri ini ya. Tapi ya kalian lihat sendiri lah ya kan, karena semakin kesini kita dipertontonkan dan semuanya berbalik gitu ya kan. Yang awalnya mendukung, akhirnya pada sadar gitu ya, wah ternyata begini nih gitu loh permainannya gitu kan. Jadi itu yang sangat disayangkan ya gengs. Jadi kita tuh gak bisa juga lihat manusia tuh dari parasnya saja gitu loh ya. Kita gak tahu nih niat dan tujuannya gitu kan. Dan kenapa persoalan ini semakin berlarut-larut, dan kenapa akhir-akhir ini Ibu Peri itu banyak diserang oleh netizen. Ya mungkin dari konflik
konflik semua ini, mereka-mereka yang terlibat dalam konflik itu bisa belajar gitu loh dari konfliknya itu sendiri ya. Dari si Sugusnya mau dari Ibu Perinya, itu pasti Allah juga punya rencana masing-masing ya kan. Supaya mereka masing-masing itu bisa belajar, introspeksi diri gitu. Jangan sampai jadi manusia itu merasa paling benar gitu ya kan. Karena gini guys, banyak teman-teman juga yang terkecoh sama casingnya ya kan. Jadi kita ngelihat, wah orang ini baik, bertutur kata lembut, baik hati sepertinya. Terus nggak ngelihat orang itu seperti apa gitu loh. Pokoknya udah klaim orang ini pasti baik, harus dibela gitu ya kan. Takutnya kita tuh terkecoh dengan itu. Takutnya gini guys, orang yang sudah kita sanjung-sanjung, terlihat baik, terlihat seperti Ibu Peri, tapi punya tujuan yang agak lain ini ya kan. Padahal kesalahan-kesalahan itu sudah terlihat nih. Tapi kalian yang terkecoh dengan kecantikannya, suara lembutnya, dari konten baiknya, jadi kalian terkecoh gitu. Jadi teman-teman juga harus bijak. Kalau salah ya katakan salah, kalau benar ya katakan benar. Jangan sampai kalian sudah melihat kesalahan dari sosok ini, tapi kalian masih katakan dia tetap benar gitu. Jangan sampai seperti itu ya gengs. Semua akan terbongkar dengan sendirinya kok. Kenapa netizen Indonesia itu sebagian bisa berbalik menyerang sosok ini gitu kan? Ya itu yang harus kita sadarin gengs. Ini ada kabar terbaru. Ini manajer klubnya Pak HK ya, yang membongkar tabiat dari NP ini yang seolah-olah memanfaatkan gitu loh ya. Kalau gue tangkap itu memanfaatkan atau aji mumpung katanya. Karena kenalan si Ibu Peri di Surabaya ini kan cuman Pak HK ya. Jadi semuanya tuh difasilitasi oleh Pak HK, mulai dari apartemen, ya pokoknya konsumsi segala macam itu disponsori oleh Pak HK. Dan apakah ada hubungan spesial dari Pak HK ini dengan Ibu Peri? Ya kita nggak tahu. Hanya Pak HK yang tahu. Pak HK juga sudah berstatement tahu siapa si Ibu Peri ini ya kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Minta tolong ke saya untuk disampaikan ke Bapak, suruh Bapak bikin video lewat HP pribadi gitu ya. Oke. Terus dikirim ke Tenovi video bahwa menyatakan kalau Bapak itu adalah donatur. Donatur waktu kebutuhan acara ODGJ yang di Surabaya itu tidak lebih. Itu jadi Tenovi menyampaikan ke saya, nanti kalau udah bikin video dari Bapak kirim ya gitu. Pokok intinya saya disuruh untuk minta video ke Bapak terkait dengan video yang waktu itu belum tersebar. Iya, video Jadi yang mungkin berduaan sama Pak HK itu. Sudah tahu video itu terus minta, padahal itu belum tersebar videonya. Nah, jadi jadi ternyata gengs, video yang terlihat si Ibu Peri bersama Pak HK ini berduaan, itu sebelum tersebar, si Ibu Peri ini ternyata sudah minta video klarifikasi ke Pak HK gitu loh, melalui manajernya. Kita baru tahu nih kabarnya ya gengs, karena ini baru juga nih ya, video update terbaru nih gengs. Ternyata sebelum video itu keluar, si Ibu Peri ini sudah minta klarifikasi dari Pak HK untuk membuat video Pak HK ini adalah seorang donatur gitu. Apa jawaban Pak HK? Oke, kita lanjut. Dari Bapak, kalau Bapak itu adalah donatur untuk acara ODGJ itu gitu. Jadi ya itu awal saya komunikasi lagi sama Tenovi itu. Saya tetap menyampaikan ke Bapak. Saya nyampaikan ke Pak Heri kalau Tenovi minta video klarifikasi atau video yang menyatakan bahwa Bapak itu adalah donatur. Gitu, donatur. Terus setelah itu Bapak bilang nggak mau. Nggak mau untuk bikin video itu. Jadi saya juga menyampaikan ke Tenovi kalau Bapak nggak ke kantor gitu. Iya, sebenarnya saya juga bertanya-tanya, kok disuruh bikin video untuk klarifikasi, padahal secara kan video itu belum tersebar. Jadi, tapi saya ngomong ke Bapak, tapi Bapak nggak mau. Nggak mau guys ya, diminta untuk membuat video klarifikasi bahwa Pak HK ini adalah seorang donaturnya si Ibu Peri ini gitu loh. Ini ada apa lagi nih kan? Apakah semua itu sudah di skenariokan gitu ya kan? Itu yang jadi pertanyaan kita semua, apakah semua itu sudah diskenariokan? Ini videonya belum keluar loh padahal, tapi sudah minta klarifikasi. Satu lagi, kemarin kita juga udah pernah dengar nih klarifikasi kuasa hukum dari Ibu Peri ini ya, waktu di Polda atau di mana itu kan, yang pernah mengatakan bahwa pihak si AL ini pernah mengancam akan menyebarkan salah satu videonya gitu. Dan pertanyaan gue, apakah semua ini sudah dirancang, sudah diskenariokan untuk tetap mempertahankan nama baik dari Ibu Peri ini gitu loh.
Nah ini yang jadi pertanyaan gitu. Gimana menurut kalian gengs? Dan ada juga kabar kemarin gengs, setelah si Gary memberikan klarifikasi soal chatnya dengan bendahara yayasan, itu banyak serangan-serangan cyber gengs yang mencoba untuk meretas sosial media aja gitu. Dan yang pasti dari pengakuan Gary dan Bang Densu juga, mereka mendapatkan serangan cyber gitu loh. Banyak notifikasi-notifikasi dari WA-nya kayak verifikasi number gitu. Karena gimana ya? Karena serempak banget ya, kompak antara Densu dan Gary ini dalam waktu yang hampir bersamaan gitu loh kena serangannya. Setelah si Gary kemarin klarifikasi itu, Bang Densu juga langsung bilang ke gua gitu kan, bahwa si Gary sosial medianya mendapatkan serangan cyber gitu. Dan ini ada pesan monolog juga dari Rewanto ya soal kasus Agus ini yang gak berfaedah banget ya semakin kesini, karena kasusnya semakin berlarut-larut ya. Masalah uang donasi sudah selesai, sudah habis di NTT, tapi masih dipermasalahkan lagi ini. Oke, kita lihat Bang Rewanto ya. Penyalahgunakan kewenangannya, panggil aja Gary-nya, panggil pertanggungjawabkan. Ya. Itu aja, kalau ada pidananya laporin Gary. Tapi kalau seandainya nggak ada ya biarkan aja. Ya simpel aja, maksudnya gini loh kan, mereka kan kayak si Ibu Peri dan mantan kuasa hukumnya itu kan mempermasalahkan si Gary ini nggak punya etika ya, nggak ada berkoordinasi untuk mengalihkan uang itu loh. Yang gue heran kan dari awal juga sudah berkoordinasi. Sebelum podcast itu pasti sudah ada pembicaraan ya kan di internal yayasan. Mereka kan sudah tahu uang itu akan dialihkan ke NTT. Ya berarti kan sama-sama tahu nih ya kan. Dan kalau memang nggak setuju ya dari awal gitu. Jangan nggak setuju tuh si Gary dan Bang Densu sudah di NTT baru bilang nggak setuju. Salahnya siapa mundur dari yayasan? Kan ketuanya sekarang si Gary. Ya harusnya si Gary dong yang punya tanggung jawab ya kan. Karena komit dari awal gitu loh, dari podcast Bang Densu yang akan mengalihkan uang itu agar cepat selesai lah gitu ya kan, biar gak diributkan lagi di yayasan. Karena para donatur ini mempertanyakan keberadaan uang donasi itu gitu loh, apakah masih ada gitu kan. Jadi daripada yayasan juga yang diserang, jadi lebih baik keputusan uang donasi itu dialihkan gitu loh, sesuai kesepakatan dari para donatur melalui polling yang sudah dibuat oleh Pablo Benua ya kan. Oke, kita lanjut. Memang menggunakan rekening Gary tidak tidak elok gitu. Tapi kalau seandainya bisa dipertanggungjawabkan, semuanya clear, bersih, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kalau seandainya Nopi bertindak atas nama pendiri yayasan, maka Gary bisa dipanggil mempertanggungjawabkan segala tindak lanjut. Iya. Bang, tapi yang gini loh, yang penting uang donasi itu selesai. Kalau masalah etika segala macam ya panggil aja. Kalau menurut yayasan si Gary ini menyalahgunakan atau apa segala macam ya tinggal laporin aja si Gary untuk mempertanggungjawabkan ya kan. Sekarang kan Gary sudah mempertanggungjawabkan, sudah membuat laporan-laporan pertanggungjawaban selama di NTT. Jadi jelas kan, kalau memang ada penyimpangan itu laporan-laporan sesuai enggak uang donasi 1,3 M itu dengan apa yang dibelanjakan. Kenapa diribut-ributkan lagi gitu loh. Kalau memang masalah internal nggak pengen diumbar-umbar, nggak pengen di up ke media oleh Bang Densu, terus apa kabar dengan kasus donasi Agus itu di awal-awal permasalahan? Yang harusnya permasalahan si Agus gak amanah soal uang donasi itu kan seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu loh. Bisa diomongin di internal oleh Bang Densu segala macam. Itu sebenarnya selesai tanpa diumbar-umbar ke media. Tapi apa yang terjadi? Diumbar-umbar juga kan ke media. Jadi sekarang jangan larang-larang Bang Densu juga untuk meng-up masalah internal segala macam. Karena kalau nggak di-up, uang donasi dari yayasan itu nggak akan ditransfer ke NTT, gengs. Jadi gini loh, gengs. Kalau menurut gue jangan merasa posisinya itu merasa paling benar gitu loh. Yang lain pokoknya salah. tapi si Gary itu berarti harusnya seperti apa nih Bang? Transparannya atau seperti apa nih? Karena Ya, nah kalau Gary, kalau memang Nopi pendirinya, Gary harusnya koordinasi sama Nopi. Kalau Nopi bertindak sebagai pendiri ya, dia harus koordinasi. Terkait apapun, apalagi Kalau menurut gue ya, si Gary juga harusnya sudah koordinasi dari awal ya, sebelum terjadi podcast di Densu terakhir kemarin ya kan. Harusnya sudah ada pembicaraan dong, ya kan? Gak mungkin gak ada pembicaraan diputuskan di podcast itu, gak mungkin kalau menurut gue gitu. tanggapannya gimana nih pada akhirnya semakin kesini dari netizen juga sempat membicarakan katanya semakin kesini Novi makin terlihat nih, oh ternyata berarti yang mempersulit dari uang donasi Iya, dia. makanya kan saya bilang juga Novi kalau seandainya sudah mundur, bukan lagi sebagai ketua, kalau menurut saya sudah, dia tidak boleh lagi ikut campur Ya, tugas kewenangan harusnya seperti itu. Permasalahan Gary ada kesalahan, nanti dia bertanggung jawabkan kesalahannya. Harusnya
Jadi gini, bener kata Bang Herwanto. Jadi kalau si Ibu Peri ini sudah mundur ya dia nggak punya wewenang lagi gitu loh. Ya lihat siapa ketuanya sekarang. Ya walaupun dia seorang pendiri ya kan. Si Gary juga punya wewenang gitu loh. Karena dia seorang ketua di yayasan itu. Jadi dia akan pertanggungjawabkan. Jadi kalau menurut gue nggak usah terlalu takut yang berlebihan itu. Paranoid gitu ya kan. Dan ini ada lagi video dari manajer dari Pak HK ya. Yang membongkar tabiat si Ibu Peri yang sebenarnya ini. Coba kita lihat. Maaf ya ngelihat intensnya ke Bapak, request apa-apa ke Bapak, ini itu kok menurut saya sih pribadi itu kayaknya aji mumpung gitu ya, menurut saya. Jadi baik sebenarnya Teh Novi. Kesan saya, menurut saya pribadi itu sepertinya kok spesial banget ya ya itu sepertinya ada yang spesial karena kok sebegitunya gitu maksudnya kok sebegitunya Pak HK ini royal banget kepada Ibu Peri ya kan, kok spesial banget si Ibu Peri ini ya kan, apa yang diminta itu selalu diturutin. Ya intinya mah pada sadar diri masing-masing lah ya. Jangan ngerasa dirinya itu paling benar juga. Kalau kita lihat si Agus mah sudah jelas ya kan. Memang dia nggak tahu diri dari awal ya kan. Tapi ya memang yang sangat disayangkan harusnya masalah itu tidak diumbar-umbar ke sosial media ya kan. Biar masalah ini sudah selesai. Kan masalah itu sudah selesai kan dari awal setelah mediasi dari Densu ya. Agar jangan membuat story-story lagi. Tapi tetap aja membuat story-story yang menyudutkan keluarga si Agus, yang membuat masalah ini semakin kisruh. Akhirnya si Eva ini masuk ya kan, bukannya meredam tapi ngompor-ngomporin si Agus ya kan, makanya tambah runyem sampai sekarang. Ya nggak tahu ujungnya kapan ininya masalahnya. Yang penting masalah uang donasi selesai. Ya masalah pertanggungjawaban uang itu dialihkan ya itu si Gary sudah siap pasang badan ya untuk menyelesaikan sampai selesai. Gue yakin si Gary juga nggak akan menelantarkan yayasan juga ya, karena dia berjanji akan menuntaskan sampai akhir, sampai masalah ini tidak bawa-bawa soal yayasan ya. Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.